Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka sebentar bersama saya di Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi ceritanya Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban. Ternyata persembahan Habel yang diterima Tuhan, tetapi persembahan Kain nggak diterima Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan baik-baik. Hati Kain ketika melihat persembahannya tidak diindahkan Tuhan, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, hari ini kalau ada orang yang gampang panasan, gampang emosian, sekalipun menghadapi segala sesuatu yang gak enakan hidupnya atau menyinggung perasaannya, atau merendahkan harga dirinya dan panas, terus marah, geram, tapi gak melakukan apa-apa, membalas juga enggak. Dengerin baik-baik. Kalau engkau gampang panasan, engkau gampang ngamuan, engkau gampang emosian, tinggal tunggu waktu, itu seperti bara dalam sekam. Suatu hari akan meledak begitu rupa. Dan ujungnya engkau akan berdosa dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ternyata Kain yang panas hati tadi dan mukanya muram, dosa itu sudah ada di depan pintu. Tinggal tunggu waktu saja. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, kalau engkau gampang marah, meledak-ledak, gampang ngomong jelek, orang seringkali, sekalipun orang itu hebat, orang itu pintar, orang itu tahu, memiliki pengetahuan yang hebatnya, melebihi siapapun, tapi kalau nggak ada pengendalian diri dari mulutnya, ngomong gampang sembarangan. Hati-hati, gampang meledak, gampang marah. Dosa sudah ada di balik pintu, di depan pintu malahan. Tunggu saja tanggal mainnya, engkau akan bisa jatuh dalam dosa. Mudah ditipu setan dan mudah dikuasain setan. Kita harus belajar mengendalikan diri. Dengerin khotbah saya tentang pengendalian diri atau penguasaan diri itu. Saya lupa, itu udah lama itu. Kita harus tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Kita harus serahkan di hadapan Tuhan, biar Tuhan cabut, biar Tuhan proses. Kalau Tuhan nggak cabut, itu tetap nempel dalam diri kita. Suatu hari akan meledak, dan kita pasti jatuh dalam dosa. Jangan pernah ada kekurangan dalam diri kita, kelemahan dalam diri kita, itu kita tutupin begitu rupa. Suatu hari akan dibongkar habis. Kita tuh nggak bisa hidup menutup diri atau hidup membenarkan diri di hadapan Tuhan. Suatu hari Tuhan akan bongkar semuanya tanpa terkecuali. Tinggal tunggu waktunya aja. Orang-orang yang gampang marah-marah nih, gampang meledak-ledak, apapun marahmu alasannya, engkau bisa ngomong firman Tuhan atau apapun juga lah. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi penyanyi, jadi singer, jadi worship leader, jadi apapun. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak enak dalam hatimu dan reaksimu salah, engkau marah dengan ngomong kasar. Suatu hari engkau akan melakukan perbuatan yang sekedar dari marah itu loh. Dan engkau sudah jatuh dalam dosa. Kain ketika persembahannya didapati tidak diindahkan Tuhan, hatinya panas. Panas hati. Orang yang gampang panas hati, hati-hati. Pasti mukanya serem, mukanya horor. Kalau nggak percaya, kalau ketika Bapak Ibu marah, langsung bawa cermin. Kalau nggak langsung selfie, tonjok, terus dibikin story di IG atau story di Facebook ketika marah. Orang kan komentar aneh-aneh nanti. Ketika marah, coba kamu posting sendirimu, sikapmu dulu. Di videoin aja, nanti diposting di YouTube. Coba lihat orang komentar apa. Nah, kalau lagi marah, lagi panas hati, cepat datang kepada Tuhan, berdiam diri, berendam dalam hadiratnya, supaya tidak jatuh di dalam dosa. Ketika sudah mulai panas hati, tak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, kalau bersikap salah, kalau langsung bertindak, langsung mengambil keputusan, ujungnya malah jatuh dalam dosa. Lebih baik berdiam diri. Orang yang gampang panas hati, yang gampang marah, gampang ngamuan, itu jangan banyak bertindak, jangan banyak berbicara. Belajar mengendalikan diri, berdiam diri, tenang dulu.
Kalau nggak bisa tenang, ambil es, minum es. Kalau nggak minum es nggak enak, minum Sprite yang dingin. Kalau nggak minum Sprite yang dingin, minum Coca-Cola, minum sirup. Kalau nggak ngopi di Starbucks tuh, minta minuman yang esnya banyak supaya adem. Kalau nggak, buka kulkas, ngadep freezer biar adem mukamu. Kalau nggak, mandi dulu, tenangin diri. Jangan bikin tindakan yang salah. Jangan bikin tindakan yang konyol. Apalagi langsung bereaksi. Ujungnya engkau sendiri yang rugi. Karena apa? Amarahmu yang mengendalikan. Kain bikin kesalahan. Akhirnya apa? Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Punya siasat buruk, punya siasat jahat, punya siasat yang jelek sekali. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bayangin, gara-gara geram, gara-gara marah, seseorang bisa begitu rupa melakukan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Kita bisa tonton di TV, di media sosial, atau dimanapun juga. Kadang gara-gara orang tersinggung, tidak bisa mengendalikan diri, dia bisa menghabisi nyawa orang lain dengan mudahnya tanpa merasa berdosa loh. Bahkan suami yang tersinggung dengan perkataan istrinya bisa digebukin. Saya pikir ini orang nggak ada pengendalian diri sama sekali loh. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita, apalagi yang ngakunya pelayanan, ngakunya anak Tuhan, ngakunya sering ngomong firman Tuhan, nggak bisa mengendalikan mulutmu, tinggal tunggu waktu, suatu hari kau akan bertindak lebih parah dari sekedar kata-katamu. Harus kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus mengendalikan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya kita bisa dibentuk, diproses, dimatikan semua keinginan hawa nafsu, amarah, emosi kita, dan kita memiliki karakter Allah, memiliki karakter ilahi, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita coba mengkoreksi diri kita masing-masing sampai ke kedalaman batin kita. Kelemahanmu apa hari ini? Apa gampang marah? Coba perhatikan, kalau marah, biasanya kamu melakukan apa? Pasti ngomongnya kasar, ngomongnya nyakitin orang lain, ngomongnya merendahkan orang lain. Kamu sudah berbuat dosa dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan loh. Buat apa sih kita ngikutin amarah kita? Apakah dengan marah Tuhan disenangkan? Apakah dengan kepuasan emosi dan hawa nafsu kita Tuhan dimuliakan? Bukankah nama Tuhan malah direndahkan oleh sikap dan perbuatan kita? Ayat 9. Firman Tuhan kepada Habel. Coba buka ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya. Tuhan seringkali tanya sama kita. Bukan berarti Tuhan itu nggak tahu. Tuhan itu ngelihat. Tuhan itu tahu persis semua sikap, tindakan kita, perbuatan kita, setiap tutur kata kita pun Tuhan tahu detailnya. Tapi Tuhan malah bertanya. Tuhan ingin kejujuran dalam diri kita. Tuhan mau hati kita itu murni, tulus di hadapan Tuhan. Dia tanya, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, sudah tahu begitu jawab lagi. Biasanya orang kalau emosian marah, bikin kesalahan, kasih jawaban yang nyolot, kasih jawaban yang bikin emosi, membenarkan diri. Di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini kan namanya kurang ajar. Tuhan tanya, bukannya responnya benar, karena sudah bikin dosa malah ngawur. Ini Tuhan yang tanya. Kurang ajar sekali. Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu akan berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan, darah yang tertumpah itu teriak dari tanah. Karena darah itu nyawa, ada kehidupan di dalamnya. Makanya hati-hati, penting ini, kita mesti tahu ini, supaya hidup kita ini nggak sembrono, hidup kita ini nggak sembarangan gitu loh. Perhatikan, gara-gara dosa ini apa yang terjadi? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Bayangin, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Bukannya datang untuk mencari Tuhan,
Dia malah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Maka ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Makanya jangan bikin dosa dan kesalahan, supaya enggak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat kita hubungannya jauh dengan Tuhan. Makanya perlu pertobatan, perlu darah Yesus itu menguduskan, menyucikan kita, supaya kita dipulihkan kembali. Kita harus ambil keputusan untuk melakukan kebenaran kembali di hadapan Tuhan. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali. Tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Itu hebat, tetap Tuhan proteksi, tetap Tuhan jagai, Tuhan kasih tanda, nggak tahu tandanya ini seperti apa. Dan orang kalau melihat nih, hati-hati nih, nggak boleh dibunuh ini. Orang bisa tahu tandanya, saya nggak tahu seperti apa. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, bikin dosa. Dia bukan datang kepada Tuhan, dia pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di Nod, di sebelah timur Eden. Hati-hati dengan amarahmu. Amarahmu yang kamu pendam seperti bara dalam sekam, suatu hari akan menghanguskan. Jangan sampai kita hidup tidak ada penguasaan diri, tidak akan pengendalian diri. Kalau disinggung sedikit marah, direndahkan sedikit nggak terima, naik mobil dipotong sedikit nggak terima, ngamuk marah. Istri ngomong yang menyinggung perasaanmu, marah. Suami ngomong sedikit kamu marah. Pendetamu khotbah keras, marah. Ditegur salah, marah. Kalau nggak marah diem, nggak bereaksi ngomong. Tapi dari mukamu akan menunjukkan bahwa kamu sedang marah. Hati-hati, tinggal tunggu waktu saja. Suatu hari akan meledak. Engkau melakukan dosa yang lebih sekedar marah, dan hidupmu akan jauh dari hadapan Tuhan. Kain ujungnya menerima resiko yang mengerikan. Dia bekerja keras tapi hasilnya nggak maksimal. Coba dicek hari ini. Kita udah kerja mati-matian, pelayanan mati-matian, melakukan ini dan itu, tapi hasilnya nggak maksimal. Jangan-jangan ada kesalahan, ya kita koreksi diri, kita berubah seperti apa yang Tuhan mau. Mengendalikan diri dengan baik. Pengendalian diri itu bukan karena ngerem, bukan karena ini, bukan karena itu. Tapi kalau itu bukan daripada Tuhan, ya jangan dilakukan. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jaminan gelar kita, pengetahuan kita, jabatan kita, posisi kita, apapun itu, atribut dalam kehidupan kita, tidak menjamin seseorang itu bisa mengendalikan diri dan memiliki penguasaan diri. Bisa ngawur sekali dan bisa ngamuk, marah, meledak. Apalagi orang gampang marah, meledak. Tidak mungkin orang ini akan hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu hari akan bikin dosa dan kesalahan. Amarahnya akan meledak dan menghancurkan. Kalau nggak bisa mengendalikan, bisa menghabisin seseorang. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa mengendalikan amarahnya. Sampai masa tuanya pun orang malas dekat dengan dia. Bukan orang nggak mau dekat karena apa? Karena kelakuan yang buruk. Kalau kita memiliki sikap yang buruk dan berkenan di hadapan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan hari ini. Bagi hidupmu yang gampang marah, gampang emosian, berserah diri di hadapan Tuhan. Koreksi diri. Nanti kalau sudah ketemu batunya, kamu akan babak belur hidupmu. Orang yang gampang marah di jalan, suatu hari kamu akan ketemu batunya, kena batunya kata orang dunia itu. Suatu hari kan ketemu orang yang lebih marah dari kamu dan bisa ribut dengan gegeran. Dan gak ada gunanya sama sekali. Kita gampang marah, gampang tersinggung itu karena kita itu egois, sombongnya bukan main. Orang yang gampang marah itu sombong, angkuhnya bukan main. Merasa orang lain harus tunduk dan hormat pada dirinya. Makanya kalau direndahkan sedikit yang gak terima. Harga diriku diinjak-injak, dengerin baik-baik. Nah, sekalipun orang injak harga diri kita, kalau kita bersama Tuhan, kita tetap ditinggikan. Gak usah pusing. Egonya ditinggikan. Orang gak bisa. Saya sering temuin orang kalau menjelekkan saya nggak apa ini. Dengerin baik-baik. Kita nggak butuh pembelaan diri kita. Kita butuh pembelaan Tuhan. Kalau kita membela diri kita, Tuhan nggak akan bela kita. Banyak diam dalam hadirat Tuhan. Kalau gampang kamu memarah, gampang emosi, hubungan sama Tuhan nggak benar. Orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang meledak-ledak itu hubungannya dengan Tuhan itu nggak benar, pasti nggak benar. Perlu pikul salib sangkal diri. Perlu mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsunya. Diserahkan kepada pusat kehendak Tuhan.
supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapannya. Amin. Kalau hidup kita ini benar hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang bisa tenang. Karena kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita menyembah diri kita sendiri, kita menjadi orang yang egois, keras kepala dan angkuh sombong, belagu, sok pinter, sok hebat. Ketika kita menyembah setan, kelakuan karaktermu seperti setan. Tapi ketika kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita mirip seperti Yesus. Coba cek saja buahnya hari ini. Siapa yang banyak kau sembah? Dirimu sendiri? Pak, saya menyembah Yesus. Saya tiap hari ke gereja, saya berdoa. Tapi dagingmu yang kamu tinggikan. Dagingmu yang kamu puja-puja. Tidak heran kamu menjadi orang yang kedagingan dan penuh amarah dan emosi. Semakin kita menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan, dan kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, Tuhan pasti urusin hati kita. Tuhan pasti urusin sikap hidup kita, kelakuan dan karakter kita. Tambah hari, kita akan ditambah semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Coba sekarang koreksi. Yang gampang emosi, gampang marah, gampang ngomong kasar, gampang gak terima ketika diperlakukan buruk atau direndahkan orang lain. Dan kamu marah gak terima. Suatu hari kau akan melakukan dosa yang lebih parah dari sekedar marah itu. Belajar menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tenang saja. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan akan bela kita. Tuhan yang akan promosi kita, Tuhan yang akan tinggikan kita. Tuhan yang akan melakukan hal besar dalam kehidupan kita. Jangan menjadi bodoh ketika marah. Jangan menjadi stupid, bodoh, dan nggak ada penguasaan diri ketika emosi dan marah. Tapi kita menjadi orang yang bisa mengendalikan mulut kita, perbuatan kita, karakter kita, kelakuan kita, dan keputusan kita. Amin. Kita berdoa. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa untuk beberapa orang yang gampang marah, emosi, meledak-ledak. Ajarin Roh Kudus bisa mengendalikan, menguasai diri. Bentuk proses. Matikan semua keinginan daging kami supaya kami didapatin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hadapan-Mu, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Kami ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, menaklukkan emosi, amarah, kegeraman kami pada pusat kehendak-Mu, sehingga tercermin melalui karakter dan perbuatan kami. Yesus Kristus yang manifestasi melalui hidup kami. Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Diberkatin Tuhan. Untuk orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan bagi yang sedang struggle. Bagi yang sedih, Tuhan hiburkan. Tuhan jagai, Tuhan proteksi semua orang yang mendengar firman ini. Dibawa terus, ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia, Raja kami yang agung. Dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.